Kita mulai ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wina selaku dosen pengembangan diri dan karir. Saat ini kami akan mendiskusikan tentang materi sistem manajemen karir. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dwi Septi Andia Putri dari Universitas PGRI Semarang. Silahkan Kak, perkenalan dulu. Saya Hendi Limyantamba, berasal dari Universitas Islam Riau. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Pranata dari Universitas Islam Riau juga. Baik, langsung mulai saja ya Kak. Ini kita diskusi tentang materi sistem manajemen karir. Kalau dari materi yang sudah saya simak itu, manajemen karir itu sebuah proses yang sedang berlangsung dalam persiapan mengimplementasikan rencana karir individu sendiri. Jadi itu manajemen karir ini itu sangat penting bagi individu atau organisasi. Terus di situ tuh juga ada motivasi karir. Motivasi ini mempengaruhi bagaimana orang memilih karir, bagaimana mereka memandang karir, seberapa keras kerja mereka dalam berkarir ini, seberapa bertahan dalam karir ini. Karena kan kalau dalam karir itu pasti tidak berjalan mulus ya Kak, pasti ada tantangan dan halangannya. Nah, dari seseorang itu tuh gimana sih caranya agar kita itu bisa melewati masalah-masalah yang ada dalam karir, bisa mencari solusi, terus bisa sabar, bisa menjalani dengan sebaik mungkin gitu Kak. Terus di situ juga ada 3 fase. Yang pertama itu kan karir resilience. Nah, itu seberapa jauh orang menentang kendala dalam kerja yang seperti tadi saya bilang itu kayak tantangan dalam berkarir itu, Kak. Terus ada karir insight, bersikap realistis kepada diri dan karir. Jadi seseorang ini tuh bisa menempatkan di mana ketika ia itu sedang bekerja dan di mana dia itu sedang kayak bermain atau kumpul-kumpul dengan temannya gitu, Kak. Terus ada karir identity, sejauh mana orang mengidentifikasikan dirinya berdasarkan pekerjaan. Jadi itu bisa mengidentifikasi ya dirinya di pekerjaan, jangan kayak semena-mena gitu. Kalau dari kakaknya gimana? Kalau dari saya, manajemen karir individu ini, seseorang harus bisa mengatur atau mengontrol pekerjaannya, baik dari dalam atau maupun dari luar. Misalnya dia kalau melakukan aktivitas di luar kerjaannya kan, jadi dia harus bisa mengatur manajemennya waktunya. Kemudian komponen motivasi karirnya, dia harus bisa berinovasi dalam pekerjaannya. Dalam perusahaan atau organisasi, selain dia berinovasi, juga dia harus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak terjadi pada perusahaan tersebut. Misalnya masih baru kan perusahaannya, dan dia bisa diharapkan dia bisa melakukan tindakan yang baru. Terus karyawan ini harus bisa melakukan komitmen terhadap pekerjaan yang tersebut. Kalau dari karyawannya sendiri juga harus bisa sadar terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Kita harus berpartisipasi dalam aktivitas belajar atau aktivitas perusahaan itu sendiri. Serta terdapat 3 langkah-langkah dalam manajemen karir, yaitu S-Career, yaitu di mana ia harus bisa mencari
pekerjaan yang menurut dia sesuai dengan apa yang dia dapatkan, mencari yang ia dimiliki, atau strategi karir. Dia harus bisa menetapkan tujuan yang ingin dia capai atau kehidupan yang sejahtera untuk dia, sehingga adanya tujuan karir bisa membuat dia menjadi sejahtera atau kehidupan menjadi layak. Yang ketiga, penilaian karir. Dia harus bisa menilai karir yang dia miliki sehingga dia bisa tahu kelemahan atau kelebihan yang dia miliki. Begitu. Baik, terima kasih. Kalau dari Kak Diri Adi itu bagaimana, Kak? Oke, mungkin aku bahas dari penilaian karir ya. Jadi penilaian karir yang aku maksud itu bukan masalah penilaian atau kasih nilai gitu ya. Maksudnya di sini nih penilaian yang dimaksud itu proses di mana seorang itu menguasai atau menggunakan feedback yang berkaitan dengan pekerjaan untuk menentukan apakah tujuan dan strategi karir itu cocok gitu. Jadi bukan masalah nilai-nilai kayak yang kita tahu sebelumnya ya, bukan gitu. Jadi dalam penilaian karir itu ada juga aktivitas manajemen karir. Jadi aktivitas manajemen karir itu ada banyak juga jenisnya ya. Pertama tuh ada career exploitation atau career exploitation. Aduh, aku belibet pula ngomongnya. Sorry ya. Jadi career exploitation ini eksploitasi itu pengumpulan informasi mengenai dirinya sendiri. Jadi dia tuh tahu gimana diri dia sendiri, kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Jadi dia cari tahu tentang dirinya sendiri mengenai karirnya. Jadi selanjutnya itu ada career of self and environment. Jadi apa itu sebenarnya sih? Itu adalah kesadaran terhadap peluang karirnya untuk kedepannya gitu. Jadi selanjutnya itu adalah ada goal setting. Goal setting itu apa? Jadi goal setting itu adalah tujuan yang harus ditetapkan untuk kemajuan karirnya di masa depan gitu. Jadi dari sekarang kita tuh udah tetapkan apa sih yang mau kita tentukan atau apa yang mau kita capai di masa depan mengenai karir kita sendiri gitu. Jadi kita udah tetapkan tujuan kita tadi. Selanjutnya ada strategi development atau strategi karir. Jadi banyak strategi yang harus kita buat sendiri juga sebenarnya. Ada selanjutnya strategi implementation. Selanjutnya juga ada progress toward the goal. Jadi apa progress toward the goal itu? Sejauh mana kita sudah berproses untuk mencapai tujuan dari kemajuan karir kita tadi. Selanjutnya ada feedback dari from work. Jadi feedback atau penilaian yang udah kita capai dari pekerjaan-pekerjaan kita tadi untuk kemajuan karir kita juga. Selanjutnya ada career appraisal. Jadi career appraisal itu umpan balik dan informasi tentang kemajuan dari karir yang sudah kita jalani sebelumnya. Jadi itu aja sih penilaian karir yang mungkin aku sampaikan. Lebih dan kurang mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mungkin juga udah cukup ya tentang sistem manajemen karir ini. Karena kan kalau misal kita untuk menunjang karir di masa depan gitu kan kita harus mengenali diri sendiri dulu ya Kak. Terus habis itu kita mengeksplorasi tentang karir dan juga kita juga pasti punya tujuan tersendiri untuk tujuan karir di masa depan. Bukankah begitu Kak? Terus nanti dari karir itu juga ada feedback. Mungkin itu sih dari saya. Apakah diskusi ini sudah cukup, Kak? Atau ada tambahan? Andy, ada tambahan kan?
Atau ada saran? Kalau dari aku cukup lah. Cukup. Oke, cukup. Cukup ya, Kak. Baik, cukup sekian diskusi room 2 kali ini. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.